Assalamualaikum Ibu Popi, apa kabar nih? Waalaikumsalam, kabar baik Pak Denny. Pak Denny gimana kabarnya? Alhamdulillah, agak sedikit Rada tenggorokannya tenggorokan. radang satu keluarga udah kena semua ini. Oh, Giliran saya yang belum ini yang terakhir ini. ada musik. Gini Bu ya, ini saya jumpa lagi kita sesuai dengan kesepakatan kita kemarin pada waktu percakapan pra-observasi. Setelah saya melakukan observasi diri Ibu mengajar di kelas, kita akan melakukan wawancara lagi yaitu pasca observasi. Di sini nanti Ibu akan mendapatkan umpan balik, kemudian mungkin saya akan menggali tindak lanjut seperti apa. Tapi sebelum kita berbicara lebih dalam, pertama saya ucapkan selamat Ibu telah melakukan praktek mengajar yang sangat luar biasa sama guru IPA kita ya. Iya, Sangat antusias anak saya lihat. Kira-kira Bu, apa yang Ibu ingin capai dalam obrolan pasca observasi hari ini Bu? Tentu saja yang ingin saya capai adalah refleksi diri Pak Denny. Refleksi diri terhadap apa yang telah diobservasi, tentunya ingin mendapatkan umpan balik berdasarkan pengamatan praktek mengajar terkait rasa perkembangan spesifik yang saya inginkan pada percakapan pra-observasi minggu yang lalu. Oke, jadi yang Ibu inginkan itu ya, refleksi, umpan balik berdasarkan indikator ketercapaian yang kita tetapkan kemarin Bu ya, waktu obrolan pra-observasi. Mudah-mudahan nanti tercapai Bu ya di akhir obrolan kita. Mudah-mudahan. Berikutnya Bu, menurut pendapat Ibu nih, bagaimana performa Ibu ketika melakukan praktek mengajar di kelas? Yang Ibu rasakan seperti apa? Performanya itu saya lebih bersemangat dan percaya diri, apalagi sudah mendapatkan pemahaman-pemahaman yang sebelum pra-observasi. Sebelum observasi kan ada pra-observasinya gitu. Jadi lebih meningkatkan rasa kepercayaan diri saya dalam menghadapi siswa di dalam kelas. Kira-kira Ibu menilai seperti itu, apa yang menjadi ukuran Ibu tuh bisa merasa tadi seperti itu? Ukurannya adalah saya ketika diobservasi rasa percaya diri saya muncul Pak Denny, apalagi ditambah dengan selingan materi pembelajaran yang dengan media pembelajaran yang beraneka ragam yaitu berdiferensiasi, membuat para siswa itu lebih bersemangat dan lebih berantusias terhadap materi yang saya sampaikan atau yang saya lakukan. Berarti tolak ukurnya adalah indikator kemarin Bu ya. Iya. Jadi secara pribadi juga Ibu merasa lebih percaya diri walaupun ada saya di situ Bu ya. Iya, pada awalnya kan ya grogi ya maksudnya ketika kita mengajar ada guru lain di sana gitu, tapi lama-lama sudah terbiasa. Oke, luar biasa Ibu ya. Guru teladan lah nanti ini. Ibu kan guru teladan juga ya. Oke, berikutnya Bu, kita bicara lebih dalam lagi. Iya. Apa yang Ibu lakukan saat praktik mengajar kalau kita sesuaikan dengan indikator pencapaian yang Ibu tetapkan kemarin? Kalau nggak salah ada 3 ya di catatan saya, di catatan pra-observasi kemarin. Yang pertama tentang pilihan pembelajaran berdiferensiasi konten, kemudian pembelajaran sosial emosional minimal kesadaran diri, kemudian keteraturan suasana kelas. Fokus perilakunya yang Ibu akan tampilkan adalah komunikasi positif terhadap anak, kemudian juga mengingatkan kesepakatan kelas. Bagaimana saat praktek mengajar Bu? Apakah Ibu sudah lakukan semua atau seperti bagaimana Ibu cerita? Ketika praktek mengajar saya rasanya sudah menerapkan ketiga kriteria tersebut ya Pak Denny ya. Kemudian berdiferensiasi ya, saya sudah melakukan pembelajaran model diferensiasi di mana para siswa ini bebas memilih media ajarnya sesuai dengan yang mereka pahami. Jadi kita tidak memaksa harus seperti ini. Mereka bebas memilih media ajarnya yang mana yang bisa membuat dia mengerti. Kemudian yang kedua, kemudian sebelum pembelajaran dimulai, karena ini IPA mungkin inquiry ya Pak Denny ya, mengadakan penemuan itu, kita selingi dengan ice breaking. Nah sebelum proses pembelajaran berlangsung, di sana saya mencoba menerapkan
teknik stop. Teknik stop itu yaitu mindfulness yaitu yang mana kita harus mengetahui dulu perasaan siswa, keadaan siswa pada saat pembelajaran berlangsung, bad moodnya bagaimana. Setelah kita mengetahuinya bagaimana, kita baru bisa memulai pembelajaran. Oke. Kita seling dengan SBK tentunya. Berarti sudah dilaksanakan semua Bu ya? Ya. Kita lihat catatan yang saya tampilkan nanti Bu ya setelah ini. Iya. Kalau Ibu gambarkan dari skala 1 sampai 10 dari indikator ketercapaian itu kira-kira sudah di angka berapa yang Ibu lakukan saat praktek mengajar kemarin Bu? Di angka 8 mungkin. 8 ya? 8. Udah mantap itu kalau 8. Udah mendekati 9. Iya. Sangat baik. Ada nggak Bu kesulitan dan tantangan ketika melakukan praktek mengajar dengan target indikator ketercapaian yang 3 tadi itu? Kesulitannya mungkin di waktu mungkin ya Pak Denny, ketersediaan waktu. Karena di IPA ini kan kita butuh praktikum Pak Denny. Nah di saat itu kemungkinan di saat anak belum selesai sepenuhnya gitu, walaupun kita telah membuat kesepakatan terlebih dahulu, misalnya pengerjaannya dalam jangka waktu 30 menit gitu. Tapi karena ada terkendala ketersediaan alat, mereka menyiapkan alat semuanya, sehingga waktunya menjadi berkurang gitu. Berarti hanya waktu Bu ya, waktu yang menjadi kendala dan tantangannya. Iya. Ke depan cara mengatasinya seperti apa kira-kira solusinya gitu? Solusinya mungkin saya akan melihat lagi, sebenarnya kalau pembelajaran IPA ini waktunya 3 jam itu sudah cukup untuk praktikum. Oh, gitu. 3 jam ya? Kemarin 2 jam ya? Iya, apalagi karena kita belajar di labor gitu kan, mereka harus mempersiapkan semuanya dahulu. Oke baik, jadi solusinya adalah melihat manajemen waktunya waktu, manajemen waktu Bu ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa Ibu laksanakan ke depannya. Iya. Kita lanjut percakapan kita Bu. Izinkan saya untuk melihat catatan-catatan ketika mengamati Ibu dalam praktek mengajar. Iya. Dalam praktek tersebut saya melihat nih catatan saya nih. Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten, sudah saya lihat di mana murid sudah mengakses sumber belajar sesuai minat berupa link YouTube di LKPD, kemudian buku teks dan lain-lain yang disediakan dalam pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran sosial emosional tentang kesadaran diri juga saya sudah lihat guru, Ibu sudah mengecek kesiapan murid di awal pembelajaran, mengajak berdoa, kemudian melakukan juga kemarin teknik stop mindfulness, walaupun mindfulness itu arahnya ke manajemen diri Bu ya. Iya, manajemen diri. Selanjutnya dalam keteraturan suasana kelas, fokus perilaku komunikasi positif juga sudah saya lihat Ibu sudah memanggil siswa dengan namanya yang baik dan benar. Kemudian itu Bu yang saya catat temuan-temuan yang sudah sangat oke. Menurut pendapat Ibu seperti apa mendengar yang saya sampaikan catatan ini? Sudah saya lakukan, cuman mungkin ada yang tertinggal kemarin itu saya mengenai kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini ya karena kita belajar di labor, kemarin itu kita menerapkannya kan di kelas gitu. Jadi kesepakatan kelas di labor itu berbeda dengan yang kesepakatan kita berada di dalam kelas. Mungkin di situ kekurangan saya mungkin. Sementara kesepakatan kelasnya mau diingatkan, ya, seharusnya itu posternya di kelas. Di labor tidak ada yang ada tata tertib. Tata tertib pembelajaran di laboratorium. Ya, ini memang dalam catatan saya juga saya tulis di sini, guru perlu mengembangkan lagi tentang refleksi atau efektivitas pelaksanaan kesepakatan kelas yang selama ini dibuat. Ya, jadi itu bisa jadikan bahan nanti dicampur dengan tata tertib untuk yang khusus di laboratorium ya. Baik Bu, dari semua itu apa yang bisa Ibu ambil pelajaran dari catatan yang saya bacakan tadi, kemudian yang Ibu rasakan tadi masih tertinggal? Kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran dari situ Bu? Pelajarannya adalah mengenai pemahaman strategi pembelajaran, pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya pendalaman tentang nilai-nilai kesepakatan kelas. Ada ini. Kemudian terkait keteraturan suasana kelas yang saya bilang tadi, aktivitasnya dengan mengikuti pelatihan di memperdalamnya, mencoba mengikuti aktivitas pelatihan mandiri di PMM dengan topik berdiferensiasi dalam pembelajaran serta disiplin.
Nah, berarti itu rencana pengembangan diri Ibu ya. Iya. Tindak lanjut Ibu adalah melakukan pelatihan secara mandiri di PMM. Temanya tadi apa Bu? Berdiferensiasi. Berdiferensiasi dalam dan pembelajaran. Nah, berdiferensiasi dan satu lagi kesepakatan tuh ya, penguatan. Disiplin positif. Ya, berarti ada dua Iya. yang harus Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan diri di Iya. platform PMM ya. Berikutnya Bu, tujuan apa Bu yang hendak dicapai dalam aktivitas di PMM tersebut, Bu? Pengembangan diri tersebut? Apa kira-kira tujuan Ibu? Tujuannya tentu saja pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Oke, luar biasa. Berarti yang berpusat pada kepentingan murid, Iya. berpihak pada murid di kelas. Ya. Ukuran keberhasilan seperti apa Bu? Ukuran keberhasilan Ibu dalam melakukan pengembangan diri tersebut? Ukurannya seperti apa? Ukurannya mampu menyelesaikan tahapan pelatihan yang ada di PMM hingga melakukan aksi nyata di kelas sehingga kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi terpenuhi dan murid mampu melakukan kegiatan pendalaman nilai-nilai keyakinan kelas dengan cara yang beragam, dengan misalnya dengan menggunakan tabel T, dan berakhir dengan mendapatkan sertifikat PMM tentunya. Oh, jadi hilirnya adalah Ibu dapat sertifikat tuh Bu ya. Iya, bisa Ibu masukkan dalam laporan PMM untuk SKP kita Bu ya. Iya. Oke Bu, kira-kira dalam melakukan pengembangan diri tersebut, dukungan apa yang Ibu butuhkan dari misalnya dari internal kita di sekolah? Dukungannya tentu saja kolaborasi antara teman sejawat itu sudah pasti sangat dibutuhkan. Kemudian selain dukungan teman sejawat, apalagi kolaborasi dengan guru penggerak tentunya dengan men-sharing ilmu-ilmu yang ada pada dirinya kepada kami. Kemudian dukungan sarana akses internet di sekolah Pak Denny itu sangat dibutuhkan. Ya, kalau untuk akses internet kayaknya kita sudah ada Bu ya, cuman untuk kolaborasi mungkin perlu kita tingkatkan lagi. Iya. Jangan malu-malu juga bertanya sama guru-guru penggerak yang ada di sekolah kita. Karena dukungan dari guru penggerak, saran-sarannya, kemudian ilmunya ditransfer ke kami gitu. Ya, nanti insya Allah guru-guru penggerak akan membantu Ibu, nanti kita koordinasikan Bu ya. Berikutnya Bu, kapan nih Ibu akan mulai Ibu lakukan pengembangan diri ini di PMM? Insya Allah hari Senin depan. Oh, Senin depan ya. Berapa targetnya Bu? Berapa bulan atau berapa minggu? 1 bulan selesai. 1 bulan. Oke, luar biasa Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dalam kegiatan pengembangan diri nanti berjalan lancar. Amin. Kalau ada kendala ya nanti silakan berkonsultasi dengan kolaborasi dengan guru yang bisa atau guru penggerak itu ya. Mungkin dia sibuk kan. Kalau tidak diketuk pintunya nggak akan terbuka dia. Jadi kita harus aktif juga. Sangat-sangat diperlukan kolaborasi. Oke, saya pikir sudah cukup ya. Saya tahu dah tindak lanjut Ibu seperti apa. Terakhir Bu, kira-kira dalam obrolan kita yang singkat ini apa yang Ibu peroleh dari wawancara kita ini? Yang saya peroleh tentunya pengalaman ya Pak Denny ya. Pengalaman yang sangat berarti, yaitu bagaimana menciptakan disiplin positif di dalam kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berarti Ibu dari indikator tersebut jadi bahan pembelajaran kita Bu ya. Kita lakukan pembelajaran, perbaikan terus-menerus. Iya, betul. Saya juga belajar dari yang Ibu lakukan, jadi sama-sama kita belajar. Oke Bu, karena waktu memang sudah terbatas, sudah cukuplah saya pikir untuk obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan yang Ibu lakukan berjalan dengan lancar. Ada lagi Bu yang ingin diobrolkan kira-kira? Sudah cukup Bu ya. Baik, terima kasih Bu Popi. Mudah-mudahan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.